Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah jalan-jalan ya ke Museum Purbakala Cipari. Sekarang kita akan belajar mengenai jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Ya, itu. Nah, di Museum Purbakala Cipari itu kan ada batu temu gelar. Di sana kan ada kepala suku ya. Jadi di sana ketika zaman manusia purba ini untuk pemimpin dipilih yaitu siapa yang kuat dia yang akan menjadi pemimpin atau disebut juga dengan primus inter pares ya itu. Nah, sekarang kita belajar mengenai jenis manusia purbanya yang ada di Indonesia. Nah, ada Meganthropus paleojapanicus ya. Mega itu artinya besar, tropus itu artinya manusia. Jadi Meganthropus ini adalah jenis manusia purba ya atau manusia yang praaksara di Indonesia itu yang paling besar ya itu. Ciri-cirinya itu sudah hidup 21 sampai 1 juta tahun yang lalu, badannya tegap, rahang kuat, tonjolan kening. Ayo kalian pegang keningnya, tonjolan keningnya memiliki tonjolan kening, tidak memiliki dagu dan pemakan tumbuh-tumbuhan atau umbi-umbian. Fosil manusia purba Meganthropus paleojapanicus ini ditemukan oleh von Koningswart di daerah Sangiran. Nah, ini ya gambaran dari Meganthropus paleojapanicus. Jadi Meganthropus paleojapanicus itu ya, ibu ulangi lagi bahwa adalah jenis manusia purba yang paling besar ya. Sekarang kita akan belajar yang kedua yaitu Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus ya. Pide berasal dari kata kera, tropus manusia, erectus artinya manusia yang berjalan ya. Ini sekitar 1 sampai juta tahun yang lalu hidupnya. Tinggi badannya 165 sampai 170. Jadi lebih besar Meganthropus ya dibandingkan dengan Pithecanthropus erectus. Kemudian berat badan mencapai hingga 100 kilo, volume otaknya 900 cc. Ya, berbadan tegak, tekuk besar, kuat, rahang buah dan pipi cukup kuat, memiliki kening dan tonjolan belakang yang kuat, makanan sudah diolah dan memakan daging. Yang menemukan Pithecanthropus erectus di daerah Indonesia yaitu Eugenia de Bois ditemukan di daerah Trinil pada tahun 1891 ya. Next, kita ke Homo sapiens. Kalau Homo sapiens itu adalah jenis manusia purba yang paling cerdas ya itu. Nah, kalau tadi belum Pithecanthropus itu belum berjalan sempurna, kalau Homo sapiens itu sudah berjalan tegak sempurna seperti manusia sekarang gitu ya. Bentuk muka dan hidungnya lebar, dahi dan mulutnya masih menonjol, hidup 900 tahun yang lalu, volume otak 1000 sampai 1200 cc. Ada beberapa Homo sapiens yang di Indonesia. Yang pertama Homo solensis itu ditemukan di Solo oleh Terhar ya di Bengawan Solo, tepi Bengawan Solo. Ya, kenapa di Bengawan Solo itu tepi Sungai Bengawan Solo? Karena manusia purba itu ketika hidupnya itu mereka akan mendekati makanan. Kalau di pinggir sungai itu kan ada ikan. Selain itu lumpur-lumpur di sungai itu kan bisa untuk menyuburkan tanaman itu. Jadi kalau mendekat ke sungai itu karena banyak makanan. Kemudian ada Homo wajakensis ditemukan oleh Van Richthofen di desa Wajak, Tulung Agung. Kemudian ada Homo floresiensis yaitu di Flores ya itu. Next, nah ini peta daerahnya ya. Peta daerah Sangiran. Ini ada Sangiran ya. Kemudian ada Wajak, kemudian ada Mojokerto. Ya, kemudian tadi juga ada yang di Trinil, Ngandong, Trinil, yaitu peta penemuan manusia purba. Ya, sekian untuk manusia purba yang ada di Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.